Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya Aditya di Sahabat Manuk Channel. Untuk kesempatan video kali ini, saya seperti biasa akan membahas tentang perawatan burung sogonontong. Sebenarnya saya sudah memvote atau di komunitas YouTube saya akan membahas sistem baik di Pulau Krodong maupun di Ablak. Nah, tetapi saya akan mengesampingkan dulu itu, teman-teman. Nah, di sini saya akan membahas tentang cara mengatasi sogon yang macet bunyi. Nah, jadi untuk macet bunyi itu ya tadi bisa disebabkan oleh sangkarnya jatuh atau ada predator, yang kedua bisa salah pakan, dan yang ketiga perawatan dari orang pertamanya, teman-teman. Nah, sangkar jatuh. Ya emang sangkar jatuh ini misalnya kan sangkar itu tinggi ya, kita gantungin sangkar itu tinggi. Misalnya jatuh kan akan membuat stres kepada si burungnya. Dan stres itu pun juga bisa akan membuat si burung macet bunyi karena merasa trauma atau merasa kurang nyaman dengan keadaan sekitar. Nah, sama saja seperti ada predator di dalam atau berada di kawasan mereka, yaitu itu bisa membuatkan si burung itu akan merasa takut. Misalnya contoh predatornya yaitu kucing dan sebagainya, teman-teman. Untuk salah pakan. Pakan ini awalnya sogon kita itu kita berikan pakannya air gula. Ini sebagai contoh aja, teman-teman. Nah, di sini saya ingin seperti teman-teman yang ada di Facebook. Wah, teman-teman di Facebook pakai racikan kuning telur dan air gula, burungnya bisa gacor, bisa ngeleper. Nah, oleh teman-teman itu dicoba tuh racikan yang air gula dan kuning telurnya itu. Nah, sebenarnya burung teman-teman udah nyaman atau udah terbiasa menggunakan cukup air gula saja. Tetapi dengan ambisi teman-teman yang ingin burungnya itu cepat gacor, teman-teman malah merubah si pakan yang tadi yang asalnya air gula menjadi air gula dan kuning telur. Akibatnya apa? Ya akibatnya burung akan merasa sangat aneh kalau bisa burung berbicara. Waduh, ini pakan apa nih? Saya baru ngerasain gitu kan. Nah, si burung itu akan merasa aneh atau merasa deg-degan atau ruas gitunya, teman-teman. Wah, ini pakan baru nih. Jadi untuk pakan baru, misalnya kita ganti, misalnya air gula itu menu favoritnya dia dengan air gula dan krotos saja, burung kita bisa gacor. Tetapi dengan ambisi teman-teman yang ingin burungnya itu semakin gacor atau ingin ngeleper, teman-teman merubah pola pakannya, yaitu menggunakan kuning telur dan air gula. Itu sangat fatal sekali karena misalnya kita merubah pakan dari burung yang kita doyan atau pakan pertama yang burung kita doyan, itu akan mengakibatkan burungnya macet bunyi. Nah, untuk yang ketiga nih, perawatan dari orang pertamanya, teman-teman. Nah, saya mempunyai burung baru. Nanti saya sampaikan di sini atau tampilkan. Itu burung saya beli dengan harga 120.000. Burungnya gacor, jinak mapan lah, gipan jinak mapan. Dan alhamdulillah dipindah sangkar ke sangkar yang lain itu sama saja tidak ada perubahan, yaitu tetap gacor atau tidak gacor, tidak, itu tetap saja tetap gacor, teman-teman. Nah, saya menanyakan seperti ini ke pemain. Sebenarnya yang punya sogon ini yang pertama itu pemain burung koning, teman-teman. Saya nanyakan gini, untuk rawatan hariannya bagaimana? Nah, saya bertanya seperti itu ya. Saya di WA, saya bertanya. Jadi untuk perawatan hariannya itu yaitu mandi malam rutin. Misalnya kita malas, ya cukup 3 kali sehari untuk memandikan malam. Dan untuk pakannya itu kita atau burung yang baru kita ini menggunakan RN. Teman-teman pasti tahu singkatan dari RN. Dan setiap hari Minggu itu si burung dikasih air gula saja. Itu kata pemilik owner yang pertama. Saya bertanya seperti ini. Misalnya pakannya itu saya rubah, kata saya kan. Saya sebenarnya sudah tahu bahwa pasti akan menjadi perubahan ke si gacoan burung saya. Kata saya kan gini, kalau pakannya rubah,
gimana nih, soalnya di rumah gak ada RN, saya belum beli. Ya, kata si A itu, saya belum tahu apa akibatnya untuk dirubah. Ya. Tetapi setelah saya rubah, pakannya itu pakai CS, teman-teman pasti tahu lah istilah CS. Burung tetap stabil teman-teman, tetap gacor dan seperti biasa lah, seperti di video, seperti saat saya mantau dari video itu kan sudah terjelas, nanti saya buktikan videonya. Itu tetap saja teman-teman CS-nya kan saya rubah pakai CS dalam waktu 3 hari. Saya coba pakai CS. Saya coba, wah burung malah nama gacor teman-teman. Jadi bukannya macet bunyi atau malas bunyi, tapi burung itu malah tambah gacor. Dan untuk yang saya tanya lagi seperti ini, boleh gak minta tangkringannya? Nah, untuk teman-teman, misalnya teman-teman beli burung dari orang, burungnya itu gacor, lebih baik belinya itu burung full set, itu dengan sangkar-sangkarannya. Tetapi kalau teman-teman keadaan uang kurang untuk membeli full set, ya teman-teman bisa mengambil tangkringannya. Seperti saya juga sebenarnya mau ngambil tangkringannya, tetapi saya lupa. Nah, kata saya gini, boleh gak ngambil tangkringannya? 2. Karena kan misalnya, kenapa kita ambil tangkringannya? Supaya burung yang kita beli dari orang yang pertama itu cepat beradaptasi dan cepat mapan, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, yang teman-teman ingin beli burung yang sudah gacor dari orang pertama, teman-teman harus mempertanyakan bagaimana settingan hariannya. Kalau ada emang dia pemain lomba, bagaimana settingan lombanya, dan pakannya apa sih yang dia suka, dan ya gitu hariannya apa, makannya apa yang dia suka. Kita sebisa mungkin kita samakan settingannya dengan orang pertamanya. Dijamin sogokan teman-teman itu tidak akan macet bunyi, teman-teman. Jadi untuk burung sogon macet bunyi diantaranya yaitu sangkar jatuh, yang kedua salah dari pakan, yang 3 rawatan dari orang pertama yang tidak benar. Teman-teman harus menghindari ini, teman-teman ya. Khususnya teman-teman beli yang sudah jadi. Saya selalu menyimak, suka ada teman-teman para pencinta sogon, pemula, saya juga masih pemula, yang selalu membuat status kayak gini. Kenapa sih burung saya dari orang pertamanya itu gacor, tetapi setelah di rumah saya, burung tidak suara sama sekali, tidak berbunyi sama sekali. Sama saya suka di inbox atau di komen, udah berapa lama burung itu ada di rumah teman-teman? Baru 3 hari teman. Itu baru 3 hari teman-teman. Dia itu butuh adaptasi dengan sangkar yang baru, dengan lingkungan yang baru. Tidak bisa langsung gacor. Nah, akan tetapi kalau misalnya burungnya sudah gacor, ya pasti dia akan gacor. Yang tadi itu kan kita harus melihat atau mencoba atau mensamakan settingan dari orang pertama dan orang yang kita akan beli itu. Misalnya settingannya rutin mandi malam, kita turuti. Pakannya ini kita turuti. Nah, jadi banyak seperti itu teman-teman yang bertanya, baik nge-DM sama saya di WA, di inbox, "Bang, kenapa sih burung saya baru 3 hari di orang pertama gacor, tapi di saya malah tidak rajin berbunyi?" Nah, jadi kesalahan yang itu adalah kesalahan teman-teman kebanyakan tidak mempertanyakan bagaimana settingan di orang pertamanya, settingan pakannya, settingan hariannya. Jadi saran saya untuk teman-teman yang ingin membeli burung gacoran yang harganya sangat mahal, pasti malah burung gacoran itu kan, yang tidak ingin macet bunyi, tanyakanlah settingan hariannya bagaimana, perawatannya bagaimana, teman-teman.